Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberkahi dan apapun yang menjadi urusan kalian dipermudah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjawab pertanyaan banyak sekali teman-teman yang mengatakan, Mbak, barbar banget ya pinjol ini, Mbak, barbar banget ya sekarang ya. Nah, kita akan telisik lagi, ada beberapa pinjol-pinjol yang memang barbar. Nah, yang baru berani galbay wajib simak ini biar kalian tambah kuat mental dan tambah yakin kalau keputusan saya untuk galbay itu adalah benar. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut tentang ke daftar pinjol-pinjol yang barbar di akhir Februari ini, kita akan mulai dulu berita dari OJK, yaitu mewanti-wanti semua perbankan yang ada di Indonesia untuk menstop aliran pinjaman kepada P2P lending ataupun kepada pinjol. Nah, kita lihat dulu beritanya. Kembali mencabut izin 5 Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Angka ini melampaui catatan pada 2023 yang berjumlah 4 bank. Terbaru, OJK mencabut izin bank yang bangkrut, yakni Perumda BPR Bank Purworejo, Senin 20 Februari 2024. Penutupan ini menambah tren buruk penutupan BPR. Sejak 2005, tercatat ada 127 bank tumbang karena bangkrut. Jadi ini OJK sudah sangat mewanti-wanti untuk semua bank untuk menseleksi benar-benar pinjol-pinjol ataupun paylater-paylater yang meminta pinjaman sebagai dana basah ataupun dana baru lagi untuk mereka para pinjol-pinjol menyalurkan pinjamannya kepada nasabah. Jadi OJK meminta pinjol kamu perbaiki dulu masalah kamu mulai dari menselektif para penerima-penerima pinjaman kalian. Jangan hanya asal memberikan saja tapi kalian tidak bisa untuk menanggapi semua permasalahan seperti gagal bayar yang makin meningkat. Masih di awal tahun saja sudah sangat meningkat. Jadi OJK mewanti-wanti jangan sampai bank yang sekarang sudah tutup sebanyak 5 bank yaitu berupa BPR itu berlanjut lagi. Ya, karena BPR ini kita ketahui banyak yang tutup akibat dari ulah pinjol. Karena pinjol sendiri ya kita tahu tanpa dengan agunan, tanpa dengan ini itu sudah bisa mencairkan uang, sementara kalau BPR perbankan harus punya agunan dulu baru kita bisa pinjam. Untuk tetap stabilnya ekonomi di Indonesia dan perbankan tetap menjadi pionir utama, perbankan diharapkan untuk menstop semua aliran dana kepada pinjol. Nah, ini masa emas kita, masa gemilang kita untuk para galbay. Kalian sudah tahu kalau sudah menstop aliran dana otomatis nantinya pinjol akan kelimpungan karena banyak uang yang belum kembali kepada mereka sementara mereka membutuhkan dana untuk operasional. Ayo, yang memang kalian masih juga mau galbay, lanjutkan galbay, jangan pernah takut lagi. Walaupun kalian baru memulai hari ini, itu tidak menjadi penghalang buat kalian galbay, tetapi kalian juga harus pastikan setiap yang namanya galbay itu punya risiko. Artinya sebelum kalian mengambil keputusan untuk galbay, kalian sudah siap apapun yang akan terjadi. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini banyak sekali teman-teman saya yang informasi kepada saya, Mbak, kenapa pinjol ini yang dulunya nggak terlalu barbar sekarang barbar? Kenapa pinjol ini yang dulunya adem ayem aja sekarang sudah mulai menyerang ini itu? Ada apa Mbak? Apakah pinjolnya ini bangkrut? Apakah pinjolnya ini sekarang kekurangan dana? Nah, itu banyak sekali yang bertanya melalui. Nah, bisa jadi ya teman-teman ya, itu kan hanya pemikiran kita saja. Yang penting dari kita itu wajib kuat mental. Nah, menurut teman-teman semuanya di sini ada sekitar 3 pinjol yang memang benar-benar harus diwaspadai untuk kalian yang baru aja mau mulai galbay. Kenapa? Karena orang-orang yang baru mulai galbay itu biasanya akan diteror sangat-sangat banyak. Diteror mulai dari telepon, WA, dan sekarang itu semuanya sudah mengakses BPJS dan NPWP. Ada seorang teman yang mengatakan, Mbak, saya sudah pindah dari perusahaan satu ke perusahaan ini. Seharusnya perusahaan itu sajalah yang akan dihubungi oleh si pinjolnya. Tapi kenapa dia bisa tahu bahwa saya sudah pindah ke perusahaan B misalnya ya? Yang pertama yang harus kalian perhatikan, otomatis kalau memang kalian tidak bisa dihubungin, mereka akan menghubungi perusahaan A. Nah, dari perusahaan A mungkin bisa memberikan informasi bahwa kalian sudah pindah ke perusahaan B. Kalaupun dia tidak mendapatkan informasi di perusahaan A, bisa jadi mereka mengakses BPJS dan NPWP kalian sekalipun kalian belum pernah mendaftarkan diri kalian sebagai pemilik NPWP.
Karena semua pekerja itu wajib dikenakan pajak, otomatis nomor wajib pajaknya sudah keluar, hanya bentuk fisiknya aja yang belum kalian terima. Gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang saya mau menghilang, saya mau mengini, mau itu, kalian tetap harus kuat mental, tetap harus waspada karena DC makin tahun makin pintar. Jadi yang harus kita lakukan adalah makin tahun makin tahu, makin tahun makin kuat. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke pinjol yang pertama, itu adalah dana rupiah. Jadi sini ada teman saya yang curhat bahwa dia baru galbay beberapa hari dana rupiah. Saya sampaikan kalau kalian baru galbay sekitar 1 minggu, 5 hari, 3 hari ataupun 4 hari, itu luar biasa terornya. Ya, apapun akan mereka lakukan, yang penting kalian bayar. Yang pertama kalian lakukan ketika kalian memutuskan galbay di minggu-minggu pertama ataupun di 2 minggu pertama, jangan pernah angkat telepon dari manapun. Kemudian untuk sosmed kalian bisa dikunci, lanjut lagi foto profil diganti dan nama juga diganti. Kemudian lanjut lagi WA jangan pernah dibaca, silent aja HP kalian. Terus kalian bekerja seperti biasa, berangkat seperti biasa, makan dan hidup secara layaknya normal. Ya, itu untuk 2 minggu pertama. Setelah itu akan mulai reda di minggu ketiga ataupun minggu keempat. Nah, di situ ketika WA DC-nya masih baik-baik saja, tolong respon, itu pesan dari saya ya. Responlah sesekali, terus HP kalian jangan dimatikan, tetap aja kondisi silent ataupun ada getar. Nantinya kalau dia WA atau apa dalam kondisi kata-kata bagus, kalian balas saja agar dia tidak lari kemana-mana. Nah, ini selalu pesan yang saya sampaikan kepada semua teman-teman yang galbay. Nah, kembali lagi ke dana rupiah. Dana rupiah sudah mulai mengakses dari HP teman saya ini, mengakses nomor suaminya sampai ke perusahaan suaminya dan mengancam kalau tidak membayar nantinya DC akan menelpon ke perusahaan dari suaminya. Nah, dari saya mengatakan kalau sudah ada ancaman seperti ini, screenshot laporkan kepada AFPI, laporkan kepada Cyber Polri. Ya, jadi hasil laporan kalian kepada AFPI ataupun kepada Polri, kalian sampaikan kepada DC-nya. Nih, jadi ada teman saya yang juga dapetin DC yang baru maki-maki pagi, tiba-tiba langsung menghapus semua ancamannya itu tadi di WA-nya. Sampai katakan, "Mbak, kok dia dihapus semua ya, Mbak, WA DC-nya yang ancaman tadi katanya mau memporak-porandakan rumah tangga saya." Baru saya sampaikan, bisa jadi DC-nya sudah dilapor ke AFPI dan mendapat teguran karena ketakutan biar buktinya hilang, langsung dihapus-hapus segala WA-WA ancamannya. Nah, ini membuktikan bahwa mental DC juga sama, yaitu mental tempe dan tidak berani. Mereka hanya berani di WA, tetapi tiba ketemu mereka sama aja dengan kita. Ya, oke, lanjut lagi yang kedua, Shopee. Nah, dari dulu emang Shopee barbar ya, tapi akhir-akhir ini karena mungkin saya tahu sekali ya, Shopee sekarang lagi naik daun, ketinggalan dengan TikTok. Dulunya TikTok naik daun, Shopee-nya ketinggalan. Sekarang Shopee-nya naik daun, TikTok-nya ketinggalan. Mereka mulai cukup dana sehingga DC-nya luar biasa barbar sampai nelfon kemana-mana. Dan yang lebih parahnya lagi, semua kontak di nomor HP teman saya, semua kontak di HP nomor teman saya ulangi lagi, itu semuanya dihubungin dan menyatakan tolong sampaikan kepada si A untuk bayar hutangnya gini ya. Jadi kalau ada yang seperti ini, kalian bisa screenshot, laporkan juga kepada AFPI. Kalau nantinya respon dari AFPI belum ada ataupun respon dari AFPI masih mandek-mandek saja, sampaikan kalian sudah laporkan kepada AFPI, screenshot lagi bentuk laporan kalian kepada AFPI dan lampirkan lagi kepada DC-nya. Ya, untuk apa? Untuk menyampaikan kepada DC bahwa untuk penagihan yang seperti ini, saya tahu ini adalah dilarang sama OJK. Dan juga saya harapkan buat teman-teman semuanya, responlah sesekali DC-nya biar dia tidak kemana-mana. Gitu ya. Oke, lanjut lagi kita yang ketiga. Yang ketiga itu adalah Kredivo. Ya, jadi Kredivo ini untuk di akhir Februari ini yang paling barbar adalah DC-nya. Ya, kenapa saya bilang para barbar? Iya, karena DC-nya itu banyak dan juga ada menyeluruh daerah Jabodetabek. Rata-rata di Jabodetabek itu luar biasa banyak DC-nya ya. Kalau ada yang bertanya, ngeri dong Mbak, saya takut nanti DC-nya begini, DC-nya begitu. Nah, yang perlu kalian siapkan adalah ketika DC-nya mulai barbar, jangan lupa HP tetap standby, kamera tetap standby. Walaupun setiap orang juga takut untuk divideoin dan merasa lancang kita videoin dia,
tetapi untuk menjaga-jaga diri kita seandainya nanti DC-nya berbuat yang tidak-tidak. Namun sejauh ini DC datang awal pertama itu masih baik-baik, yang kedua juga masih baik-baik, yang ketiga mungkin karena sudah terlalu banyak emosi agak sedikit kasar. Cuma perlu diperhatikan, setiap DC yang datang wajib membawa surat SPPI, itu yang paling penting ya, karena Kredivo terkenal bahwa semua DC-nya tidak memiliki surat itu. Jadi itu bisa menjadi acuan kalian ketika dia datang tidak membawa itu, kalian boleh persilahkan dia untuk pulang. Gitu teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semua yang galbay di aplikasi yang saya sebutkan ini, bukan berarti kalian harus takut, bukan berarti kalian harus bingung. Kalian tetap kuat mental ketika kalian mengambil keputusan bahwa saya galbay hari ini, berarti kalian sudah menyelamatkan diri kalian untuk hal-hal yang tidak baik ke depannya. Karena kalau kalian tidak berani galbay, selamanya kalian tidak akan pernah keluar dari yang namanya pinjol. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini buat kalian semuanya. Semoga menjadi mood booster dan mengubah pikiran kalian untuk gaya lubang tutup lubang, dan kalian semakin kuat lagi bahwa keputusan saya untuk galbay adalah hal yang benar. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.